Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Anda semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Sementara yang sakit, ya segera disembuhkan sakitnya. Yang nggak semangat, segera diberi kembalian semangat. Dan sekarang ini kita akan ngobrol kembali bersama dengan Mbak Agi ya dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Bagi apa yang rame apa sih Mbak Agi sekarang ini Mbak Agi? Ya, yang ramai mungkin kita masih update ya Mas Hersu bagaimana kelanjutan dari keluarga Jokowi begitu setelah Oh kemarin iya iya ini. iya iya. Oh, iya betul betul dan akhirnya setelah sempat sehari tidak memberikan reaksi udah sekarang udah muncul reaksi-reaksi ya sehari kemudian yang mungkin kemarin mereka sama-sama Betul. mengendapkan gitu ya. Oke, itu Mhm, menarik karena Pak Jokowi juga memberikan reaksi, kemudian Gibran juga memberikan reaksi mhm. juga begitu begitu halnya Bobby ya. Dan ya Iya, jangan lupa hari ini bahwa yang jadi PLT Presiden itu adalah Gibran karena Pak Prabowo kan kemarin mhm, berangkat ke Mesir untuk menghadiri KTT betul. D8 ya. Ini kerjasama Iya, negara-negara negara-negara Islam ya gitu. developing country. Ya Iya. dan di kalangan negara Islam ya karena kalau nggak salah Iya. ini markasnya di Istanbul ini D8 Mhm. ini ya. Dan beberapa kali Indonesia jadi sekjennya ini pejabat dari Indonesia Iya. jadi sekjennya. Oke. Mhm. Dan di situ ketika Gibran juga ditanya kan dia menjawab bahwa dia akan fokus membantu presiden. Jadi ya sudah sekarang bantu dia jadi acting presiden lagi yang kedua ya ini kalau tidak salah ya Mbak Agi ya. Betul, Ya. betul. Dan yang menarik juga bahwa Jokowi di Solo ketika ditanya itu juga dia mengatakan bahwa waktu akan mengujinya ini kita Hmm. bahas gitu. Yes, oke. Wow. Emang nggak waktu itu maksudnya kapan dia mulai terhitung sekarang kayaknya mungkin dia akan menunjukkan bahwa oke kita kuat adu kuat lah kira-kira begitu ya dengan bahasa lain seperti yang waktu dia Pak Jokowi sampaikan ke Andi Wijayanto waktu itulah kira-kira gitu ya Mbak Mhm, Agi ya mhm. sampainya. Oke, Iya, iya, iya. yes. Mhm. Di luar itu apa lagi Mbak Agi yang menarik? Di luar itu mungkin kasus yang penggeledahan ruang kerja Gubernur Oh BI Peri iya, Warjio ini, Mas Erso. iya Iya, ini iya, menarik kasusnya karena direktur bukan direktur, deputi penyidikan dari KPK kan sudah iya. menyatakan ada dua orang yang dijadikan Mhm, tersangka begitu ya. betul. Tapi sampai sekarang belum disebutkan siapa. Tapi kasusnya sudah jelas Iya. ini berkaitan dengan dana CSR ya di Bank Mhm. Indonesia dan kemudian ada benar tadi ada disebutkan bahwa penyidik juga sudah membawa sejumlah benda dan dokumen gitu dari Iya. ruang gubernur Bank Indonesia ini. Apakah dengan begitu Pak Peri Warjio yang diselidiki ini kan jadi sangat menarik dan ini kan kasus ini termasuk boleh sebut langka lah ya di Bank Indonesia Iya. ya. Ya kasus Mhm, semacam ini mhm, rasanya kita pernah ingat dulu di zaman siapa ya zamannya Pak SBY masih mhm. jadi presiden ya Mbak Agi yang Betul. justru Iya. Mhm. melibatkan Aulia Pohan ya pada itu gubernur yang Betul. itu adalah besan Mhm, Pak mhm. SBY Pak pada waktu SBY. itu ya ya saya Mhm, ingat betul itu. mhm. Ya menjelang tapi bukan bulan Desember sebelum bulan Desember karena tidak lama kemudian kan itu Demokrat membuat kampanye besar-besar katakan tidak pada korupsi Mbak ingat nggak ya itu pada hari Mhm, tanggal betul. 9 Desember Mhm. 9 Desember Iya, jadi hari anti korupsi sedunia itu yang diperingati itu. betul. Ingat kan waktu itu yang jadi bintangnya antara lain Angelina Sonda, Mhm, kemudian Anas Urbaningrum mhm, dan sebagainya, dan kemudian mereka mhm. semuanya kena juga kasus itu gitu. Ya. Iya, ada Andi Malarangeng dan Oh iya, sebagainya. iya, Dan iya, itu iya. terjadi pada tahun 2008-2009 ya. Memang apa namanya pada saat panasnya Pilpres begitu dan nama-nama yang terlibat ketika itu dan diperiksa dan juga sebagian itu dibui begitu. Ya antara lain seperti dikatakan Mas Eksu adalah Aulia Pohan, kemudian Burhanuddin Abdullah yang sekarang masuk ke Partai Gerindra juga termasuk Pak Sudrajat Jiwandono begitu dan beberapa nama-nama lain begitu juga pejabat Bank Indonesia yang ada di daerah di Surabaya kalau tidak salah ketika itu dan waktu itu melibatkan uang sebanyak 100 miliar rupiah cukup besar ya Mas Hersu karena memang Yayasan ya, sebetulnya dana yayasan ya waktu itu yang digunakan ya. dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau Hmm. YPPI. Hmm. Jadi ini kan uang dari Bank Indonesia disalurkan ke YPPI
tapi kemudian di-split begitu ya, di-split untuk bantuan hukum gitu kepada Hukum ya. para pejabat Bank Indonesia yang ketika itu memang tengah terlibat masalah hukum gitu Hmm. terkait dengan BLBI. Jadi itulah yang kemudian diselidiki. Nah, kalau kita kembali kepada peristiwa yang sekarang di mana ruang kerja Peri Warjio itu sampai kemudian digeledah oleh KPK, ini salah satu peristiwa yang besar Mas Hersu ya. Hmm. Hmm. Karena sudah terakhir berarti pada tahun 2008-2009 itu peristiwanya. Dan kita tahu bahwa dana CSR Bank Indonesia ini pasti besar sekali, namanya juga apa namanya Bank Indonesia. Dan kalau ketika itu dana yang disebutkan sekitar 100 miliar pada tahun 2008-2009. Nah, sekarang ini berapa? Belum belum diungkap oleh KPK seberapa besar dana itu yang saat ini tengah diselidiki begitu Mas Hirsu. Tapi kita bisa memperkirakan pasti dananya ini cukup besar karena sampai Ya. KPK turun tangan dan kemudian juga kalau sudah menyangkut BI, saya rasa Presiden juga pasti sudah mengetahui Oh ini. iya, ya. Hmm. Karena ini iya dan Presiden juga artinya lagi-lagi memberi green light itu ya lampu hijau untuk pemeriksaan soal ini karena menyangkut dana yang besar dan seperti dikatakan Mas Irsu sudah ada dua tersangka, tapi kita belum tahu Hmm. orangnya Hmm. karena Hmm. belum diungkap oleh BI. Tapi yang jelas sepertinya Mas Irsu sudah ada kisi-kisi, yaitu bahwa ini lagi-lagi adalah dana CSR yang disalurkan kepada yayasan-yayasan. Jadi artinya sepertinya tidak hanya satu yayasan, tapi lebih dari satu. Dan dana itu tidak proper. Yang kita bisa menduga berarti yayasan ini seharusnya tidak menerima dana tersebut, tapi Hmm. kemudian termasuk yang mendapatkan dana CSR, yaitu dana bantuan sosial begitu ya. Dan kemudian juga kabarnya itu pejabat BI ini juga menyunat dana yang disalurkan dari CSR ke yayasan tersebut. Jadi ini Hanya lima apa puluh persen gitu peristiwa. yang disalurkan ya gitu. Yang 50% masuk kantong pribadi gitu ya. Kalau tidak salah. Iya, ya, bisa jadi demikian begitu ya. Nanti tentunya kalau sudah diungkap kita akan tahu. Tapi Ya. ini memalukan, Mas Ya, Hersу. bukan hanya Seperti ini memalukan, ya. Mbak. Ini kan bagaimanapun juga menyangkut bank apa bank sentral ya Bank kalau di sentral, ya karena ini betul. serius dan Hmm, kemudian jadi kita mencium ada sesuatu yang besar ini ya kan. Kalau di ya. tapi kalau kemudian kalau di masa lalu kan biasanya kalau ada yang mulai besar bisa kita jangan berharap terlalu banyak karena bisa jadi lokalisir ada deal-deal Mhm, politik dan mhm. sebagainya. Tapi yang kasus ini kelihatannya belum ada komentar sama sekali juga dari istana ya karena bagaimanapun kan ini Mhm. soal serius bank sentral dan Serius. kemudian ruang gubernurnya yang Mhm. digeledah. Oke, tapi kita tunggu. Mhm. Tapi kita mendapat sinyal ada kasus besar ini kelihatannya di situ Mhm. ya. Tapi apakah kemudian nanti Betul. kasus besar itu jadi kasus besar atau dilokalisir karena deal-deal politik? Nah itu yang lain lagi urusannya itu ya Mbak Gia. Oke. Iya, iya, iya betul. Karena sebetulnya dana CSR ini kan kalau digunakan dengan tepat sasaran begitu, ini sangat membantu pemerintah loh Mas Hersu. Mhm, Jadi mhm. misalnya digunakan untuk membangun sarana olahraga, digunakan untuk membangun sarana ibadah, dibangun untuk apa misalnya pemuda-pemuda Karang Taruna itu memiliki kegiatan untuk membeli bibit lah Mhm, misalnya mhm, atau mereka untuk apa mengajar sesuatu begitu ya Mas Hersu dan kemudian dibelikan sarana-sarana pengajarannya. Karena saya tahu ini seringkali saya melihat anak-anak muda ini atau sekolah-sekolah bahkan begitu ya Mas Hersu yang memang dananya terbatas dari pemerintah, kemudian mereka mengadakan acara atau mereka misalnya membangun mhm. lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis begitu ya dengan dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan dengan mereka mengajukan proposal. Nah, itu saja dana-dana CSR yang kecil, apalagi kalau dana CSR yang besar, kalau tepat sasaran ini akan sangat membantu karena membantu pembangunan begitu ya dan bergulirnya ekonomi juga begitu. Karena ini kan sering juga menyasar para UKM gitu, para pelaku UKM. Jadi kalau seandainya ini kemudian tidak tepat sasaran, alangkah dirugikannya negara Ya, Indonesia oke. ini yang seharusnya bisa membantu ekonomi begitu ya pergerakan ekonomi, tapi kemudian ya hanya masuk ke kantong-kantong pribadi. Jadi saya rasa ini dan ini dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memiliki integritas tinggi, yang orang-orang berpendidikan tinggi juga pastinya dia menjadi pejabat Bank Indonesia dan kemudian juga
dengan di bawah sumpah dan sebagainya dia seharusnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk negara dengan jabatannya. Jadi saya rasa ini pantas kalau kemudian Presiden Prabowo itu kecewa kalau seandainya benar nanti terbukti ada korupsi di situ ya Mas Hersu. Karena kita lihat kepergian Prabowo ke Mesir saja saat ini untuk menghadiri KTT Development Countries D8 ini di AIDS ini kan juga hanya membawa seskap teddy ya Hmm, Mas hmm, Hersu kalau tidak hmm, salah. hmm, Yang biasanya misalnya ini kan katanya Prabowo dia hadir di sana setelah sekian tahun kita tidak pernah hadir di masa pemerintahan Jokowi, hmm. KTT Developing Country ini. Dan dengan misi yaitu untuk mendukung Palestina tentu saja, dan kemudian juga untuk UKM gitu, untuk pengembangan UKM. Jadi mungkin kerjasama UKM dan sebagainya yang seharusnya kalau memang ada masalah tersebut berarti artinya biasanya misalnya Menteri Koperasi dan UKM itu diajak. Tapi dalam hal ini ternyata hanya Seskap yang diajak. Jadi artinya memang pengetatan anggaran yang besar-besaran sekali ini dilakukan di masa Prabowo ini. Oh Jadi iya, kalau seandainya ada anggaran yang tidak tepat sasaran, ya pantaslah iya, itu kemudian iya. harus apa ditangani. Ya kan kalau sinyalnya jelas Pak Prabowo sudah menyatakan ini dibocorkan bahwa stop untuk pembangunan tol-tol baru ya, jalan tol baru ada dua Ya, jalan yang betul. nah itu jalan tol Puncak dan jalan mana dari tadi Kulon Progo kemana tadi itu kalau tidak salah. Iya, Cilacap. Cilacap, Ya. Kulon Progo ke Cilacap dan Mhm. sementara proyek-proyek jalan tol yang sudah memasuki tender itu dilanjutkan kan begitu. Jadi memang Mhm. ini lagi-lagi Betul. menunjukkan hal yang berbeda sekali antara pemerintahnya Pak Ya. Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi memang betul senang pamer bangun infrastruktur gitu. Mhm. Nah, sementara Pak Prabowo lebih concern kepada soal-soal yang lebih mendasar mungkin buat rakyat ya soal pendidikan, soal Mhm. soal makan siang dan sebagainya. Betul. Itu satu. Dan Mhm. kedua kan memang situasi sekarang juga makin buruk setelah pemerintah tetap akhirnya memutuskan menerapkan PPN 12% meskipun katanya Mhm. selektif gitu ya. Tetap aja katanya selektif dan nanti ada banyak stimulus dari pemerintah. Itu kan hanya gimmick saja ya saya kira karena dampaknya kan kalau PPN itu juga akan terkena pada seluruh rakyat Indonesia dan itu mau tidak mau akan menambah beban berat meskipun dikatakan wah ada pengecualian, kecuali barang mewah dan Mhm. sebagainya. Tapi yang lain juga akan tetap terkena gitu soal ini dan ini memang mestinya menuntut para penyelenggara negara juga untuk lebih sensitif karena orang bisa ngamuk nih gua lu pajakin tapi kemudian kalian ambil dana kita untuk korupsi dan sebagainya gitu kan Mbak Agi. Iya, betul-betul Mas Hersu. Jadi seperti dikatakan Mas Hersu ini soal jalan tol ini juga diungkap ya. Sebelumnya ini memang sudah dikatakan oleh Menteri Hmm. Hmm. Pekerjaan Umum sekarang Hmm. apa Dodi Hanggodo dan tapi ketika itu ditekankan adalah untuk bendungan ya Mas Hersu. Hmm. Jadi bendungan-bendungan itu akan dihentikan pembangunannya begitu kan. Hmm. Karena memang ya sekarang yang sudah ada dirasa mencukupi. Tapi kalau Pak Hmm. Jokowi kan ketika itu pokoknya eh, akan dibangun sekian banyak bendungan gitu Hmm. walaupun banyak yang Nggak ada kemudian ya irigasinya, mangkrak, nggak ada irigasinya, jalan tidak ada bangun irigasi, ya bangun apa pelabuhan nggak ada akses jalannya kan sebagainya tidak gitu ada kan. aksesnya. Ya, ya, Duh, ya. ampun. Jadi Ya. dan kemudian sekarang lebih diseleksi lagi. Jadi semuanya, semua infrastruktur besar itu semuanya ditinjau kembali begitu. Mhm. Ya, artinya semua pekerjaan Pak Jokowi itu dalam peninjauan kembali begitu. Dan Ya. sekarang ini dari anggota Badan Pengatur Jalan Tol yaitu Sony Sulaksono Wibowo itu kembali mengatakan soal tersebut. Tapi sekarang dia lebih rinci lagi yaitu bahwa jalan-jalan tol ternyata juga kena dampaknya. Ini cuma dua saja yang dia berikan contoh Mas Irsu, tapi saya rasa banyak sekali contoh di luar karena maksudnya di luar Jawa gitu. Karena memang banyak juga yang di luar Jawa itu ya sekarang kita harus mengeluarkan biaya maintenance yang besar Oh begitu. iya. Mm. Nah, ya sementara yang gunanya sedikit Mas Irsu, Iya, hanya iya. digunakan banyak pada saat mudik apa dan sebagainya Mm. begitu. Sementara biaya maintenance itu kan terus dikeluarkan, pegawai-pegawai tetap tidak bisa dipekerjakan hanya sewaktu-waktu ketika sibuk kan itu pegawai juga tetap harus bekerja. Jadi ya itulah kalau seandainya tidak dilihat betul dari sejak awal soal bagaimana pengguna dari awal kan seharusnya dari visi
visibility study-nya tuh bisa terlihat kira-kira yang akan menggunakan berapa, dampak Ya, ekonominya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar jor-joran saja. Kalau seandainya memang belum diperlukan ya berarti jalan provinsi iya, atau jalan nasional saja yang diperbaiki, yang diperlebar, yang dibaguskan, tidak harus selalu jalan tol seperti itu. Nah, tapi di masa Prabowo ini sepertinya memang lebih selektif karena ya hmm, memang duitnya nggak ada, begitu kan? hmm, Ini kasihan betul Pak Prabowo ini gitu nah, menjadi presiden tapi tidak leluasa menggunakan anggarannya karena anggarannya itu sudah anggarannya itu sudah di apa maksudnya dihabiskan, ya dihabiskan di eranya Pak kan sudah Jokowi. dipatok gitu ya dari sejak presiden sebelumnya Dan gitu. konyolnya Menteri Keuangannya juga orang yang sama, orang yang menghabiskan itu, ya sekarang kemudian dia apa dengan memperketat anggaran yang ada dan kemudian mancekin rakyat, kan gitu. Betul. Ya. Hmm. Iya, kalau dulu dia terhadap pemerintah dari Pak Prabowo, Pak 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 Jokowi. Jokowi, dia oke-oke saja, gitu selalu Hmm. oke-oke saja. Bahkan Pak Basuki pernah mengatakan bahwa kalau saya nggak pernah tuh minta atau nagih ke Menteri Keuangan, nagih Hmm. anggaran, kenapa? Ya karena kalau untuk PUPR itu yang nagih itu yang minta itu langsung presidennya, gitu, yang memerintahkan supaya uang dikeluarkan. Hmm. Kalau menteri yang lain mereka apa menagih gitu. Jadi ada anggaran tapi uang belum keluar ya mereka menagih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tapi kalau PUPR itu tidak pernah dilakukan kata Pak Basuki ketika itu karena Pak Jokowi sendiri yang menyuruh Ibu Menteri Keuangan gitu. Juru Ya tagihnya itu ya, kan juru tagih iya. Kementerian PUPR ya. Ya. Mm-mm. Oke, Iya kita kan. kita bahas kita perdalam ya kasus itu ya. Dari mana kita Mm-mm. mulai? Soal keluarga Jokowi dulu ya, saya kira yang bahagia. Iya, iya, iya Mas Ersu. Mm-mm. Ini mau Anda yang mau mau yang lucu-lucu dulu atau yang mau yang serius atau memang semuanya lucu-lucu walaupun serius gitu, Mbak. Ini Iya, kan ini kalau soal hmm, soal ya. lucu-lucu ini Mas Ersu, sebetulnya ini saja ya, bukan ice breaking ya. Ini saya heran Mas Irsu. Eh, Tidak terlalu penting, tapi ini memperlihatkan bagaimana wakil presiden kita ini keluarga Pak Jokowi ya. Karena kita membicarakan Pak Jokowi, bagaimana wakil presiden yaitu anak Pak Jokowi ini kok pada beberapa hal gitu ya, itu sering melakukan sesuatu yang ya sebaiknya tidak sepantasnya dilakukan. Yang sekarang ini sedang viral, Mas Irsu, Hmm, hmm, yaitu adalah viral, yaitu ketika staf dari Gibran atau wakil presiden ini menggusur jemaah di sebuah hmm, masjid, begitu. Saya tidak tahu masjidnya di mana karena memang tidak disebutkan, tapi ini video ini viral sekali, hmm, begitu menggusur jemaah yang sudah hadir di sebuah hmm, masjid yang safnya ada di depan. Jadi kalau saya lihat itu mungkin ada di saf kedua atau saf ketiga begitu ya. hmm, Kemungkinan besar adalah saf kedua. Dan kemudian orang-orang tersebut gitu disuruh minggir karena Gibran yang datang terlambat atau datang belakangan itu akan menempati saf tersebut. hmm, Padahal kalau di dalam Islam ini kan sudah berkali-kali kalau kita mendengarkan apa namanya para alim ulama itu berceramah, berbagai pendapat para kiai dan sebagainya itu kan mengatakan bahwa siapa yang datang belakangan ya dia akan hmm, menempati saf yang masih ada gitu baik di belakang, di samping, bahkan seringkali ada di sisi kanan kiri masjid kalau sedang Jumatan ya, sedang membludak kepada sebagainya gitu. Kita pernah melihat bagaimana apa pemimpin Turki yaitu hmm, Erdogan begitu dia datang terlambat dan kemudian dia duduk di paling belakang begitu duduk di paling belakang sangat mepet begitu hmm, dan bahkan kabarnya paling belakang itu berdekatan dengan tempat berwudu begitu hmm, tidak jauh dari tempat berwudu dan itu ya dia tidak menggeser orang sama sekali karena memang demikian hukumnya. Memang demikian aturannya di dalam Islam dan itu sudah ada sunahnya di apa oleh Nabi Muhammad begitu ya, eh, oleh para sahabat Nabi begitu itu di sunahnya demikian mereka tidak akan menggeser orang pada saat mereka memasuki masjid di, hanya demi untuk mendapatkan di saf yang ada di depan. bahasanya dilarang melangkahi kepala para jemaah yang ada di depan kira-kira begitu Iya, kan ya. Hmm. betul, betul. Walaupun kita Nah, prakteknya ini kalau di mana di Masjidil Haram banyak sekali itu terutama saudara-saudara kita dari Afrika dari Asia
Selatan gitu, walaupun dia datang tinggi belakangan, besar dia gitu ya. maunya di saf di depan kan. Ya. Ya, kalau seandainya itu mungkin dilakukan oleh orang biasa, orang tidak terlalu menyoroti. Hmm. Tapi kalau ini dilakukan oleh seorang pemimpin negeri, begitu Mas Hersu, yang apalagi yang mayoritas penduduknya Islam, dan dia tidak mengetahui aturan tersebut, dan dia melakukan itu ya wajar kalau kemudian menjadi eh, omongan lah ya, menjadi omongan, menjadi Hmm. pembicaraan dan viral begitu. Oke. Di komentar, apalagi kalau yang ada di X itu disambungkan Mas Hersu Hmm. video tersebut dengan komentar dari Buya Yahya. Buya Yahya Hmm. ini adalah pengasuh Hmm. Pondok Pesantren Al-Bahjah ya di Cirebon. Di situ dia mengatakan bahwa kalau geser orang pinggir sana itu haram. Misal ada orang duduk gara-gara datang pejabat lalu diusir itu haram. Mengusirnya itu yang haram, tidak diperkenankan karena semua punya hak untuk mendekatkan diri kepada Allah begitu ya. Kalau geser orang minggir sana, saya ke situ. Wah, ini haram. Sudah ada orang duduk gara-gara ada pejabat datang lalu diusir, haram. Tapi kalau mesen dari dulu makruh. Tapi mengusirnya itu yang haram. Tidak diperkenankan karena semua punya hak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, masjid itu adalah salah satu cara orang melihat bagaimana orang-orang Islam itu berdemokrasi, menerapkan demokrasi kan Mas Ersu. Ya, ya, ya. Oke, mari kita lanjutkan kalau gitu lagi ngomongin Iya. Gibran ya, soal reaksinya Mbak Gibran. Mhm. Ternyata buat di Gibran ini dianggap lucu-lucuan ini Mbak Agi karena soal Mhm. pemecatan itu ketika dia menyampaikan sambutan di mana di acara pemuda Katolik ya kalau tidak salah itu ya. Iya, Ya, betul. dia Mhm. dia kan menyebut nama ketua umumnya mungkin dia Stefanus apa namanya Mbak? Mhm. Stefanus. Ya, Iya, iya, iya. ya, Stefanus itu ketua umum pemuda Katolik. ya, Ini pemuda Katolik. dulu Ya. dulu dia anggota PDIP dia dulu Mas. PDIP ya ya Iya, Pak ya betul. Bali Bali apa istilahnya Bali Badan Pendidikan Latihan Pusat Bali Dan latihan, ya betul. Badiklat Betul. Bagditatpus ya gitu Iya. Balikdatpus dia Mhm. mundur tapi kalau dia mundur sebenarnya bukan dipecat ya. Betul. Nah, Betul. tapi Mhm. kan dia waktu itu karena dia mendukung Prabowo Gibran pada bulan Januari itu tahun tahun Mhm. 2023 itu dia kemudian mengundurkan diri 2024 ya dia mengundurkan diri Iya. terus Mhm. eh, dan ya dia bukan jadi anggota PDIP lagi bukan dipecat kalau Gibran kan dipecat gitu Betul. ya nah Betul. nggak Betul. apa-apa kita simak juga pidatonya yang dia bercanda itu ya. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Nah, yang nggak tahu, nah tadi kalau nyimak pidatonya itu apa sih konteksnya apa? Apakah Stefanus itu termasuk kan kemarin itu Mhm. bersama Pak Jokowi dan keluarganya itu ada 27 orang ya, Mbak Agi. Jadi Mhm. Betul. Pak Jokowi satu keluarga 3 orang dan 24 orang. Mhm. Bagi yang lain rata-rata itu kader PDIP yang ada yang maju dari partai lain, kemudian ketika Mhm. kepala daerah atau mendukung kepala daerah lain seperti yang dilakukan oleh Effendi Simbolon kan Betul. itu juga dia Mhm. dipecat Mhm. gara-gara itu. Tapi kalau Stefanus kan enggak gitu. Mhm. Ya, Iya, jadi ini Gibran ini overklaim ya, ya. berlebihan dia klaimnya. Karena dia mengatakan selamat kepada ketua dan seluruh jajaran yang baru saja dilantik malam ini. Hmm. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini Stefanus Stefanus Gusma, Gusma ketua ya. pemuda Katolik tersebut. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai. Klaim tidak demikian. Kalau Gusma ini saya rasa orangnya lebih beretika ya, lebih Heeh. beretika dan kemudian juga dia tahu bahwa dirinya itu mengikuti langkah dari Marwarar Sirait dari ARA karena dia ini dimentori oleh ARA ya dia Hmm. sendiri pernah mengatakan pada sebuah wawancara bahwa tahun 2012 dia masuk PDIP itu karena diajak sama ARA begitu. Jadi Hmm. ketika ARA kemudian keluar dan mendukung Prabowo Gibran, ya Stefanus Gusman ini juga mengikuti langkah ARA. Dan sebetulnya ini
sangat-sangat wajar begitu. Dan kenapa dia keluar ya, Stefanus Gusma ini adalah relawan Jokowi sejarahnya. Hmm. Jadi dia dari sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solo, dia sudah menjadi relawan Jokowi. Ketika Gibran tahun 2020-2021 maju menjadi wali kota Solo, dia ini mengakui sebagai relawan yang door to door sampai segitunya Mas Hersu. Jadi Hmm. relawan yang berjalan dari pintu ke pintu agar apa namanya ya, warga yang dituju itu memilih Gibran begitu. Jadi ini memang dia termasuk yang melekat lah ya kepada Hmm. keluarga Jokowi, yang setia dari sejak dulu, dari Hmm. sejak Jokowi masih menjadi wali kota, dan bahkan kemudian juga setia kepada anaknya yaitu Gibran. Ketika kemudian mentornya Ara itu keluar dari PDIP, dia pun mengikuti langkah Hmm. tersebut, Hmm. dan dia declare bahwa dia sesudah itu mendukung pasangan Prabowo Gibran 02 Hmm. begitu. Hmm. Dan dia mengatakan bahwa dia memberikan surat pengunduran diri, dan Ah. bahkan dia juga menghubungi by WA kepada para petinggi di PDIP. Jadi dia tidak dikeluarkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Gibran tadi ya salah begitulah ya. Oke. Dan yang reaksi lain itu muncul dari Bobby. Kalau dia Bobby memang seperti kita udah tahu juga, dia lebih duluan dia udah menjadi anggota partainya Pak Gerindra. Prabowo, Gerindra. Dan kalau nggak salah dia memang sudah dipecat lebih lama, lebih dulu ya waktu itu ya. Makanya dia kemudian pindah Iya. Mhm. ke Gerindra itu. Nah, yang menarik Pak tentu Mhm. reaksinya Pak Jokowi, Mbak Agi. Kalau ini mirip-mirip reaksinya dari ini dari waktu kemarin kita bahas Raja Juli, sekjennya PSI Nah, ya. iya. Ya, ya, ya. Mhm. Ya, Iya, iya, ya. Oke, kita carikan cuplikannya ya. ya. Semoga kita bisa putar. Coba kita lihat. Pak Jokowi gimana Pak. tanggapannya terkait dengan Apa? pemecatan dari PDI kemarin? PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya Saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Iya, oke. Jadi antara lain mengatakan bahwa yang terakhir itu Mas Hersu yang banyak mendapatkan sorotan, yaitu waktu yang akan menguji begitu kan. Ini waktu kapan lagi Pak yang mau menguji? Ini kan sudah eh, apa beberapa tahun belakangan ya. Kemudian kalau menurut PDIP yaitu melanggar kode etik, terus kemudian menyalahgunakan kekuasaan, Iya, terus ini berkaitan dengan eh, keputusan Mahkamah Agung tersebut ya Mas Mahkamah Hersu. Konstitusi. Maaf, Mahkamah Konstitusi. Mm. Jadi yang melanggarnya itu melanggar ADRT, melanggar kode etik, Yes. kemudian penyalahgunaan kekuasaan, istilahnya using Mahkamah Konstitusi dengan adanya saudara iparnya juga yang ada di situ. Dan berikutnya, jadi kalau yang sekarang ini ya ini sudah waktu yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang Iya, khianat gitu, yang tidak iya, setia, yang melakukan segala cara untuk menaikkan diri dan juga anggota keluarganya. iya. Jadi jadi waktu apa lagi nih yang dia minta nih, yang dia maksudkan? Tadi itu kan jelas cacatnya 3 tuh ya. Secara etika personal Mhm, dia cacat, dia berkhianat kan begitu ya. mhm, Secara etika betul. organisasi dia juga tidak taat pada keputusan Mhm, organisasi. Secara etika mhm, berbangsa dan bernegara sebagai presiden kan dia melanggar konstitusi. Itu yang sebenarnya jadi betul. berat. Jadi bagaimana kalau tiga-tiganya ya, ada orang yang mungkin melanggar konstitusi itu tapi mungkin dia Mhm, secara personal secara ini dia oke gitu ya. ya. Ada orang yang melanggar ketentuan organisasi tapi dia tidak melanggar konstitusi gitu ya. Tidak juga Mhm. secara personal juga secara etika juga dia tidak dilanggar. Kalau Jokowi tiga-tiganya dilanggar, Pak. Kan gitu. Iya, jadi berat betul ya Mas Ersu. Pantas saja kemudian ada netizen dan juga pengamat gitu yang saya baca, mereka mengatakan ini harusnya diikuti dengan langkah hukum. Oh Kalau iya, seandainya memang betul. tidak ada, iya Hmm, betul. hmm, Kalau seandainya memang tidak ada penolakan dari pihak Jokowi dan dari pihak Gibran juga, mereka mengatakan ya menerima kalau sudah dilakukan gitu, hmm, sudah hmm, maksudnya pemberhentian atau pemecatan itu hmm, sudah terjadi, sudah dilakukan, hmm, ya mau bagaimana lagi. Nah,
kalau seandainya mereka pun menerima apa yang dilakukan oleh PDIP, artinya mereka mengakui bahwa memang ada penyalahgunaan kekuasaan. Hmm, Itu tekstual loh, ada di nomor 7 dan nomor 8 betul. antara pemecatan Jokowi dan juga pemecatan Gibran gitu. Secara tertulis sangat rinci itu disebutkan soal tersebut. Ya, penyalahgunaan kekuasaan ya itu harus akibatnya sangat berat, sangat luas pastinya. Kalau seandainya yang melakukannya adalah orang nomor satu di Republik Indonesia ini, begitu juga dengan Gibran, ketika dia menerima saja pengangkatan dirinya berdasarkan hasil dari penyalahgunaan kekuasaan itu, sekarang dia menjadi orang nomor dua. Ini dampaknya sangat luas, apalagi belum soal-soal parcok apa dan sebagainya yang kemudian mengakibatkan pemilu itu menjadi sesuatu yang banyak sekali diprotes, diadukan, digugat begitu Mas Hers, pelaksanaannya di Mahkamah Konstitusi. Ini kan berat bagi Indonesia, penurunan demokrasinya itu gila-gilaan. Harusnya ada proses hukum di situ. Ya. Ini sebenarnya harusnya kalau mau jadi proses politik ya, sudah dibaca di dalam proses hukum itu eh, fraksi yang harusnya, fraksi PDIP itu ya di DPR itu yang harusnya menindaklanjuti itu Mbak, karena itu kan sudah jadi keputusan partai dan nanti saya setuju itu dari sisi eh, hukum tata negara ada pelanggaran konstitusi seperti dikatakan oleh PDIP dalam putusan PDIP itu artinya sebenarnya meskipun Pak Jokowi sekarang sudah tidak jadi presiden lagi ada konsekuensi yang serius itu yang harus dia Betul. pertanggungjawabkan sebagai seorang presiden pada waktu itu dan khususnya bagi Gibran ya betul-betul dia cacat kan pencalonannya harusnya seperti itu. Iya, iya, memang seharusnya seperti itu. Tapi apakah kemudian eh, dari PDIP akan melanjutkan langkah itu? Saya rasa sepertinya tidak ya, Mas Hersu. Ini kalau seandainya mereka akan melakukan langkah itu, saya rasa pasti ada kompromi-kompromi juga dengan Presiden Prabowo begitu. Walaupun tidak terlihat secara kasat mata, tapi ini kan hubungan di antara mereka ada banyak. Dikatakan kita bisa mensinyalir begitu ya percakapan-percakapan di antara mereka. Ada deal-deal politik begitu yang mewarnai pemecatan dari Jokowi ini. Yang menarik juga adalah kemudian reaksi dari relawan-relawan Jokowi, salah satunya relawan tertua Jokowi yaitu Bara JP yang kemudian kemarin itu langsung berkunjung ke Solo begitu Mas Hersu. Iya, kedatangan dari Bara JP tersebut sepertinya ingin memberikan penguatan begitulah ya kepada Jokowi yang Support moral gitu ya. support moral begitu Mas Hersu yang Oh, baru ya. saja dipecat begitu kan ya. Tapi kalau kita melihat saya malah kedatangan itu malah membuat kita menengok ke belakang bagaimana Bara CP ini sebagai orang yang relawan yang dipercaya oleh Jokowi ini kan sering sekali diundang ke istana bahkan secara belak-belakan secara terang-terangan sesudah diundang memberikan keterangan kepada media begitu. Dan ya ini kan termasuk salah satu penyalahgunaan kekuasaan Mas Hersu di mana istana digunakan untuk kegiatan politik dari pihak Jokowi sendiri bukan untuk apa namanya untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi ada favoritisme di situ di mana yang diundang adalah relawan-relawannya dia sendiri, orang-orangnya dia sendiri. Yang kita tahu kalau seandainya ada di istana itu paling tidak gitu misalnya mereka dijamu itu adalah uang rakyat, tempatnya, istananya dipelihara, di maintenance, ini dengan dana dari rakyat, tapi digunakan untuk nafsu Jokowi sendiri begitu untuk memelihara kekuasaannya. Salah satunya misalnya ketika itu Bara JP sesudah bertemu dengan Jokowi di istana mengatakan bahwa ya dia diminta untuk menjaga Kaisang gitu ya, untuk membantu PSI apa dan sebagainya. Dalam rangka ketika itu Kaisang akan menjadi apa namanya ketua umum dari PSI dan sesudah itu pun Kaisang sesudah menjadi ketua umum dibawa kemana-mana kan memang didampingi salah satunya oleh Bara JP. Jadi ini apapun yang dilakukan oleh Jokowi ini sepertinya malah membuka borok sendiri. Begitu juga oleh para relawan yang selama ini menikmati berbagai fasilitas. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini salah satunya. Apakah pemberian berupa bentuk materi, kemudian juga berbagai kegiatan dan sebagainya menggunakan uang negara, menggunakan uang rakyat, ataukah uang dari Jokowi sendiri? Itu kan harus ditelusuri. Banyak sekali yang harus kita ungkap ya seharusnya ketika Jokowi menjadi penguasa. Jangan sampai itu terulang lagi di masa sekarang gitu. Apalagi dilakukan oleh Gibran gitu Mas Hersul. Yes.
Oke, menarik. Setelah kita pikir tadinya bahwa kita nggak akan ngomongin lagi ya Pak Jokowi ya, nggak taunya terus saja ternyata Pak Jokowi masih terus mendominasi pemberitaan kita hari-hari ini dan memang terlihat sekali bahwa Pak Jokowi terus berusaha menjadi fokus perhatian publik gitu ya bagi. Tapi saya kira apa boleh buat kita masih terus menyuarakan juga karena kalau hal Ya, semacam ini kita diamkan, kita biarkan artinya kita juga membiarkan apa ya betul. ketidakpatutan dari seorang pemimpin Mhm. negara, mantan seorang pemimpin negara yang berlaku seperti Jokowi itu. Mudah-mudahan hal semacam ini nggak terulang lagi lah di masa depan. Tapi kayaknya harapan yang susah nih kan karena masih ada Gibran di situ. Ya. Hmm. Iya, iya, semoga ditinggal sama Pak Prabowo tidak Hmm. semakin leluasa ya Untuk bagi-bagi bagi-bagi susu. susu. Terus, Iya, iya, iya. Oke, Mbak Agi, kita ketemu lagi insya Allah besok. Terima kasih ya atas Mhm. perhatian Anda dan kebersamaan Anda, serta support dari Anda semua, serta doa-doa yang terbaik, doa yang terbaik dari Amin. kami berdua untuk Amin. Anda semua. Kami mohon pamit, saya Ersbun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.